Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah Bapak, baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah berarti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian semua. Ini Mas Tain hadir ya? Hadir Bapak. Bu Pak Rizdiana hadir ya? Hadir Pak. Pak Rohida hadir ya? Pak Magfiroh juga hadir ya? Semuanya Ya, hadir. Hadir Pak. Pak Ali juga hadir ya? Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya dalam pembelajaran kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa, saya ini perintahkan kepada ketua kelas, yaitu Mas Mustain. Monggo Mas Mustain. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih pada Pak Mas Mustain yang sudah membacakan doanya dengan lancar. Mudah-mudahan kita dalam pembelajaran ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan memberikan pembelajaran berkaitan dengan tema yaitu surat Al-Kafirun. Subtema yaitu makna dari surat Al-Kafirun atau arti dari surat Al-Kafirun. Dan pada minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya, pelajaran sebelumnya, saya sudah membahas tentang hafalan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Mungkin kalian sudah hafal ya surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sudah Pak, sudah hafal. Alhamdulillah, berarti kalian anak yang pinter, yang cerdas. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Magfiroh. Mbak Magfiroh, saya tanya. Iya Pak. Hafal enggak surat Al-Kafirun ayat 2? Hafal Pak. Coba dilafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. Bagus teman-teman ya. Jadi sudah hafal. Saya kira semuanya sudah hafal tentang surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makna atau arti dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Berkaitan dengan hal itu, surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini menjelaskan tentang toleransi dalam kita beragama. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu supaya kita memahami makna atau arti dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Di samping itu diharapkan pada kalian semua peserta didik supaya kalian memiliki sikap toleran terhadap umat atau agama lain. Jangan membenci mereka, memusuhi mereka. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran, tulisan yang ke-109 dalam Al-Quran. Ayatnya ada 6.
Kemudian surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Baiklah, untuk lebih memahami tentang surat Al-Kafirun, saya akan menjelaskan satu persatu tentang makna surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Maknanya atau artikannya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kemudian makna kedua dari surat Al-Kafirun yaitu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, atau punya ayatnya la a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat ketiga dari surat Al-Kafirun maknanya yaitu dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala antum abiduna ma a'bud. Selanjutnya ayat yang kelima yang bunyinya wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat yang kelima yaitu dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala antum abiduna ma. Sedangkan ayat terakhir dari surat Al-Kafirun maknanya yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Itu makna atau arti dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surat Al-Kafirun ini menceritakan tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dibujuk oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mereka supaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwahnya dengan diiming-imingi bahwa Nabi Muhammad akan diberi harta yang banyak, kemudian akan dikasih wanita-wanita yang cantik. Kemudian ajakan yang kedua, setelah gagal, orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad untuk beribadah sesuai dengan cara orang kafir Quraisy selama 1 tahun. Kemudian bergiliran Nabi Muhammad juga demikian, mereka juga demikian untuk beribadah selama 1 tahun. Tapi Nabi besar Muhammad SAW menolak dan turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sebagai jawaban atas permintaan orang-orang kafir. Itu surat Al-Kafirun berisi tentang toleransi antara umat beragama, terutama dalam hal ibadah. Kita dilarang untuk mencampur adukan tata cara ibadah kepada kita. Kemudian saya akan bertanya, mungkin dari penjelasan saya tadi, saya bertanya kepada Mbak Ristiana, apa kandungan surat Al-Kafirun ayat 2, arti dan kandungan dari surat Al-Kafirun ayat 2. Kandungan surat Al-Kafirun ayat 2, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Islam tidak akan orang kafir, Pak. Ya bagus, Mas Roro ya. Mas Roro berarti sudah paham. Ya ayat 2 yaitu kandungannya Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan menyembah sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Itu dari kandungan surat Al-Kafirun ayat 2. Ya, saya akan memberi tugas kepada kalian. Ya, ini lembar kerja peserta didik. Nanti kalian dikerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah. Iya, Pak. Soalnya ada
Ada 6 ya. Ya, kalian boleh catat ya. Yang pertama yaitu ini termasuk soal hot ya. Nomor 1 tulis mengapa dinamakan surat Al-Kafirun. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Pak. Kemudian nomor 2, apa arti surat Al-Kafirun ayat 1? Nomor 2, apa arti surat Al-Kafirun ayat 1? Sudah. Sudah. Nomor 3, apa arti surat Al-Kafirun ayat 2? Kemudian nomor 4, apa arti surat Al-Kafirun ayat 3? Nomor 5, apa arti surat Al-Kafirun ayat 4? Nomor 6, apa arti surat Al-Kafirun ayat 5? Kemudian bisa dikirim jawabannya lewat WhatsApp grup. Iya, Kemudian Pak. ada yang bisa menyimpulkan tentang makna surat Al-Kafirun. Coba ada yang bisa menyimpulkan, rangkum dari ayat 1 sampai ayat 6. Kalau begitu, saya perkuat ya. Surat Al-Kafirun ayat yang pertama artinya Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna. Dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Ayat keempat, wala ana abidum ma abatum, dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, coba dibaca lagi ya di buku pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 pembelajaran 1. Ya, di rumah dibuka lagi untuk lebih memahaminya. Saya Itu sudah tadi. bisa, Pak. Sudah bisa? Ya, saya mau membacakan artinya, Pak. Ya, silahkan Pak Masruro. Terima kasih. Yang ayat pertama artinya katakanlah wahai orang-orang kafir. Dua, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, bagus. Ayat 3, dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. Bagus. 4, dan saya bukan penyembah apa yang kamu sembah. 5, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang saya sembah. Dan arti ayat yang ke-6, bagimu agamamu dan bagi saya agama saya. Ya, berarti Bu Masruro sudah paham ya Bu Masruro ya. Untuk lebih paham, Bu Masruro sudah paham. Untuk lebih paham lagi, kalian bisa baca lagi, buka lagi buku pelajaran kelas 6 di rumah ya, sambil mengerjakan tugasnya yang sudah ada, yang sudah saya berikan, nanti bisa dikirim ke grup WhatsApp. Demikianlah pembelajaran kali ini, dan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.